Welcome back di segmen Pundit Fundamental Pandit CNBC Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Susi Setiawati. Seperti biasanya pada sore hari kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Namun untuk sore hari ini kita tidak hanya membahas satu emiten saja. Kita akan mengulik 12 emiten di dua sektor yang dimana dua sektor ini akan berdampak cukup buruk terhadap kenaikan PPN. Kita ketahui pemerintah berencana menaikkan PPN atau pajak pertambahan nilai sebesar 12% menjadi 12% pada Januari 2025. Dan di mana kita ketahui bahwa kenaikan PPN tersebut akan berdampak kepada segmen konsumsi rumah tangga yang dimana konsumsi rumah tangga merupakan penyumbang terbesar dari produk domestik bruto Indonesia. Nah, kira-kira berapa sih kontribusi terbesar dari konsumsi rumah tangga terhadap PDB? Ya, kalau kita bisa lihat di sini distribusi ke pendapatan domestik bruto Indonesia pada kuartal 3 2024 menurut pengeluaran. Di sini memang segmen konsumsi rumah tangga yang biasanya memang menjual atau berada beberapa kebutuhan di sektor consumer dan retail. Di sini memang kontribusinya paling besar yaitu sebesar 53,08% terhadap PDB. Kemudian yang kedua didorong oleh pembentukan modal tetap bruto atau PMTB, di sini kontribusinya sekitar 29,75%. Kemudian ada ekspor 22,53%. Kemudian ada konsumsi pemerintah 7,21% dan juga konsumsi NLPRT atau 1,29%. Dan sini justru dari kontribusi impor turun ya 20,76%. Nah, kita ketahui memang konsumsi rumah tangga pada kuartal 3 2024 hanya naik sekitar 4,91% saja pada kuartal 3 2024. Yang di mana biasanya konsumsi rumah tangga itu rata-rata tumbuhnya di atas 5%. Nah, justru di kuartal ini memang turun karena ini menandakan bahwa daya beli mulai melemah. Nah, bagaimana nih kalau misalkan PPN nanti jadi naik? Bisa jadi daya beli makin melemah dan juga pertumbuhan ekonomi bisa turun. Kalau kita bisa lihat di slide selanjutnya, pertumbuhan ekonomi kita sebenarnya saat ini sudah mulai turun karena memang daya beli kita sudah mulai melemah dikarenakan kita mengalami deflasi selama 5 bulan beruntun. Ya, untuk di slide selanjutnya kita bisa lihat pertumbuhan ekonomi kita atau produk domestik bruto kita di periode kuartal 3 kemarin. Kalau kita bisa lihat di sini hanya tumbuh sekitar 4,95% saja. Sebelumnya pada kuartal 2 2024 itu tumbuh sekitar 5,05%. Nah, apa sih yang menjadi penyebab pertumbuhan ekonomi kita bisa turun? Kita di slide selanjutnya kita bisa melihat bagaimana sih tingkat inflasi dan juga deflasi di Indonesia. Di sini bisa mencerminkan bahwa memang daya beli kita tuh sudah mulai melemah. Ya, kalau kita melihat dari tingkat inflasi kita sejak tahun lalu ya. Kalau kita lihat di sini sejak bulan Mei 2024, di sini kita sudah mulai mengalami deflasi selama 5 bulan beruntun hingga September 2024 di 1,84%. Dan untuk di Oktober inflasi kita 1,71%, kita sudah tidak deflasi lagi tapi kita sudah mulai mencatatkan inflasi di mana inflasi kita sudah naik sekitar 0,08%. Ini menunjukkan tanda-tanda yang cukup baik. Harapannya nanti PPN bisa ditahan dulu ya kenaikannya karena sebenarnya dari sisi tingkat inflasi kita justru makin turun. Ini menandakan bahwa cerminan daya beli masyarakat kita belum cukup pulih sehingga kalau beban masyarakat tumbuh atau makin meningkat tapi tidak seimbang dengan penerimaannya, ini bisa jadi nanti tingkat inflasi kita justru kembali lagi deflasi. Nah, kira-kira sektor konsumer saham-saham apa saja sih yang terdampak terhadap kenaikan PPN? Nah, di sini CNBC Indonesia Research sudah merangkum ada 6 saham ya kalau kita lihat di sektor consumer. Kalau kita lihat secara performa kinerja keuangannya, di mana di sini memang rata-rata mencatatkan pertumbuhan kinerja yang cukup baik di sepanjang September 2024. Yang pertama di sini ada Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF. Di sini memang performanya labanya naik sekitar 23,67%. Yaitu dari 7,08 triliun menjadi 8,76 triliun rupiah. Kemudian ada dari grup Indofood juga. Di sini ada Indofood CBP Sukses Makmur atau ICBP yang dimana juga labanya tumbuh 15,42% dari 7,06 triliun menjadi 8,15 triliun. Kemudian di sini ada Gudang Garam,
dari sektor consumer untuk rokok, di sini GGRM di sini justru mencatatkan kinerja yang cukup buruk ya, di mana labanya justru turun 77% dari 4,45 triliun menjadi 992,2 miliar rupiah. Kemudian di sini ada produk-produk snack, biasanya kita ketahui Mayora Indah atau Mayor, yang dimana juga turun labanya 0,52% dari 2,02 triliun menjadi 2,01 triliun rupiah. Selain itu, juga dari segmen consumer di ayam-ayaman dan juga dari di sini ada Java Confit Indonesia, ada JPFA. Kita ketahui di sini untuk sektor penjualan ayam beku di sini juga mengalami peningkatan cukup signifikan 123% labanya dari 937,2 miliar menjadi 2,09 triliun rupiah. Dan terakhir ada dari sektor konsumer juga lebih ke segmen retailnya ada MRT Sumber Alvaria Trijaya. Kita ketahui di sini juga meningkat sedikit 9% dari 2,19 triliun menjadi 2,39 triliun. Kalau kita lihat memang dari 6 sektor ini masih mencatatkan kinerja yang cukup baik ya, hanya dari segmen rokok yang dimana karena memang cukai terus naik kemudian sehingga tingkat konsumsi rokok mulai berkurang dikarenakan harga rokok makin lama makin naik. Nah, kemudian dari 6 saham ini, mana yang memiliki performa harga saham paling baik dan juga paling murah? Ya, kalau kita lihat di sini secara pergerakan, rata-rata menunjukkan performa yang cukup baik ya, hanya GGRM yang turun karena kita ketahui tadi labanya sempat turun 77%. Di sini untuk INDF, pergerakannya secara year to date harga sahamnya naik 20,9%, IJPP naik 10%, Gudang Garam turun 36%, Mayora naik 7,2%, Javea di sini naik 45,3% dan juga Sumber Alvaria Trijaya atau MRT di sini naik tipis 0,7%. Dan kalau kita lihat secara sektoral memang untuk di sektor consumer dapat dikatakan murah secara sektoral jika price earning ratio-nya berada di per 16. Jadi kalau kita lihat dari 6 emiten ini yang paling murah atau di bawah pernya 16 adalah ada INDF, ada ICBP, kemudian juga ada Java dan juga AMRT. Untuk AMRT di sini agak lebih mahal ya karena untuk pernya di 37. Tapi kalau secara price book value di sini atau yang PBV-nya 1 atau di bawah 1 yang cukup murah ada INDF, kemudian ada Gudang Garam meskipun labanya turun tapi ternyata valuasinya makin murah ya. Kemudian di sini juga ada Java yang memang PBV-nya masih di 1,3. Nah, selain dari sektor consumer, juga ada sektor retail yang akan berdampak buruk terhadap kenaikan PPN. Ya, di sini juga CNBC Indonesia Research sudah merangkum ada 6 emiten retail. Yang pertama ada Matahari Department Store, MPPF. Di sini kalau kita lihat performa labanya memang turun 1,3% dari 630,5 miliar menjadi 622,2 miliar. Kemudian juga di segmen yang sama, di sini ada Ramayana Lestari Santosa atau RALS, yang juga di mana labanya turun 0,78% dari 254,7 miliar menjadi 252,74 miliar. Jadi memang kita ketahui kebutuhan sekunder di sepanjang kuartal 3 memang bukan menjadi kebutuhan pokok ya, di mana biaya-biaya makin naik sehingga masyarakat mulai mengurangi konsumsi sekunder seperti pakaian, kemudian sepatu dan juga tas. Kemudian di sini ada perlengkapan rumah tangga, ada Aspirasi Hidup Indonesia, ASES, di mana labanya tumbuh 18% dari 485,8 miliar menjadi 574,2 miliar. Kemudian juga ada di segmen handphone ya, untuk penjualan handphone ada Era Jaya Swasembada. Di sini Era sendiri mencatatkan kenaikan laba bersih 69,8% dari 502,2 miliar menjadi 852,94 miliar rupiah. Dan di sini ada MAPI. Ya, di sini MAPI juga Mitra di Perkasa di sini mencatatkan penurunan laba bersih di 8,2% dari 1,41 triliun menjadi 1,29 triliun rupiah. Kita ketahui MAPI kemarin sempat kena boykot beberapa produknya, ada Starbucks dan juga lain-lainnya sehingga memang mendorong penurunan laba bersih perseroan. Nah, di sini juga masih ada grup dari MAP, MAPA atau MAP Aktif Adi Perkasa yang dimana labanya tumbuh sedikit di 8,3% dari 1,01 triliun menjadi 1,1 triliun
rupiah. Nah, dari 6 emiten ini, mana nih kira-kira yang paling murah dan juga performanya cukup baik sepanjang tahun? Ya, kalau kita bisa lihat di sini, dari 6 emiten tadi ya, secara pergerakan harga saham, memang yang cukup baik di sini ada Ases naik 16%, Era 2%, dan MAPA justru 31,6%. Untuk sisanya PPF, RALS, dan juga MAPI justru mencatatkan penurunan harga saham sepanjang di kuartal 3 2024 atau sepanjang tahun 2024. Dan untuk price earning ratio-nya, di mana sektor retail dapat dikatakan murah jika price earning ratio-nya berada di per 18. Jadi kalau kita lihat dari 6 emiten ini, yang paling murah memang hampir semua murah kecuali hanya MAPA sendiri ya di per 20,57 yang cukup mahal, tapi secara price book value di sini yang paling murah atau PBV-nya di bawah 1 atau 1 ada RALS, kemudian ada Era Jaya, dan sisanya memang sudah cukup under value atau sedikit lebih mahal. Ya, kita ketahui tadi ada 2 sektor yang akan terdampak buruk terhadap kenaikan PPN di tahun 2025. Jika nanti pemerintah jadi menaikkan PPN menjadi dari 11 hingga 12%, 2 sektor ini biasanya yang utama paling terdampak dikarenakan ini adalah kebutuhan sehari-hari, kebutuhan dari primer dan juga sekunder para masyarakat Indonesia. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di segmen Fundit hari ini. Saya kembalikan ke Shania.